Pusparani dan di sini saya bersama narasumber yang luar biasa, yaitu salah satu instruktur yang wow, pokoknya the best lah. Oke, di sini saya ingin memperkenalkan narasumber bersama instruktur siapa, Pak? Pionar Haposan Sibarani. Oh, bersama Bapak Pioner, biasa dipanggil apa, Pak? Waduh, macam-macam. Biasa dipanggil Papi, biasa dipanggil Bang Pi, bisa juga dipanggil Pionar biasa. Oh, jadi macam-macam karakter nih. Iya. Oke. Tapi Papi itu bukan Papi Bapak. Papi itu Pa dengan apostrof belakangnya Pi. Jadi Papi bukan Bapak, sebetulnya Papi, singkatan dari Pak Pionar gitu. Tapi biasanya dikenal dengan yang paling ini sebutannya apa? Hanya Pionar kalau di kantor. Oh, kalau untuk siswa-siswa pelajar, Pak? Nah, siswa pelajar boleh panggil Papi, boleh, gak masalah kalau Papi. Oh, jadi istilahnya seperti Bapak nih. Iya. Oke, kita lanjut ya. Ya. Di sini saya ingin bertanya buat Papi. Saya panggilnya Papi nih, boleh kan? Oke, baik. Puspa. Papi, boleh dijelaskan sih awal mulanya bekerja di PLN? Oke, saya masuk PLN itu di tahun 95 akhir. Tapi sebelumnya, nah ini dulu PLN itu saya melamar PLN di tahun 94. Memasukkan surat lamaran, bukan seperti sekarang. Kalau sekarang kan harus ada iklan, ada apa, dulu tidak ada seperti itu. Jadi saya melamar tahun 94 dan pada waktu itu saya ingat PLN menjawab surat lamaran saya. PLN bilang, kami saat ini belum menerima pegawai, nanti kalau ada pembukaan kami kabarin. Nah, di tahun 95 saya dapat surat dari PLN ngasih tahu, kami sudah ada lowongan pembukaan untuk penerimaan, silakan Anda masukkan lamaran. Nah, saya masukkan lamaran di tahun itu dan di bulan pertengahan mungkin ya, itu mulai ngikutin ujian, tes untuk masuk PLN dari akademik sampai terakhir wawancara, dan pada bulan-bulan ya mungkin sekitar Agustus atau September, saya lupa itu mulai penerimaan ya masuk, dan saya ditempatkan di PLN Pikitring Sulawesi. Iya, di Sulawesi itu dulu masih namanya masih Ujung Pandang, sekarang Makassar. Jadi di proyek konstruksi. Kalau sekarang namanya UIP. Kalau dulu Pikitring, proyek induk pembangkitan dan jaringan. Jadi engineer ketenaga listrikan, atau dulu sebutannya AM, ahli muda 2 listrik, tenaga listrik. Jadi mengawasi proyek waktu itu. Oke, baik. Pas lamarannya itu apakah berupa web saja atau menulis pakai tangan saat tahun 94? Kita tulis tangan, tulis surat. Oh, Menulis surat lamaran. Menulis surat lamaran. Menulis surat lamaran, kirimnya via pos. Kemudian dapat pemberitahuan panggilan untuk mengikuti tes. Nah, waktu itu saya di Bandung. Sudah sempat bekerja di Bandung, terus dapat lamaran, membuat lamaran, berangkat tesnya tuh di Jakarta. Saya ingat itu di daerah Dukuh atas itu, ke sana itu pasti saya namanya. Kalau tahu di Jakarta ada gedung BNI yang besar dekat daerah Dukuh atas itu. Nah, di belakangnya tuh ada apa? Semacam, aduh lupa saya itu, semacam perguruan tinggi atau semacam institut di situ. Nah, kita tes di situ banyak. Di situ tes akademis, mulai dari ya yang dasar-dasar bahasa Indonesia, bahasa Inggris segala macam, sampai yang tes akademiknya tentang ketenaga listrikan. Jadi dari Bandung langsung ke Jakarta. Ya, hanya untuk ikut tes. Hanya untuk ikut tes. Wow, luar biasa. Semangat yang luar biasa. Oke, jadi masukkan CV-nya itu 94 awal ya, kemudian dipanggil.
95 dipanggil. Saya lupa itu 95 awal atau 94 akhir itu dipanggil ya. Sampai terus berproses toh sampai ditempatkan itu di mungkin karena SK saya itu per 1 November 95 ya 95. Jadi berarti waktu itulah kita awal mulai untuk proses prajab mungkin Mas. Jadi sudah berapa tahun mengabdi di PLN, Pak? Udah kalau dengan sekarang 28 tahun. 28 tahun. 8 tahun. Wow, itu sangat-sangat luar biasa ya, Pak. Lama ya, gak terasa. Gak terasa. Tahun depan saya sudah mau purna bakti pensiun. Udah mau pensiun, Pak. Korek. Tapi masih tetap dipakai ini, Pak. Amin. Luar biasa. Tuhan, kalau masih dibutuhkan PLN ya siapa namanya prajurit kan. Siap maju, Pak. Iya. Iya, kemudian setelah Bapak mengabdi di PLN itu apakah langsung ditempatkan jadi instruktur atau sebelum jadi instruktur? Oh enggak, kalau saya ya kebetulan Tuhan izinkan saya menjalani beberapa profesi di PLN. Pertama ketika tadi yang saya sampaikan di proyek Induk Bikitring Sulawesi ya. Saya sebagai engineer pengendalian konstruksi ya ngerjakan administrasi di belakang meja dan juga ikut melakukan pengawasan proyek. Ya, itu waktu itu proyeknya Bikitring Sulawesi itu mencakup dari seluruh pulau Sulawesi, kemudian Ambon dan Jayapura. Maaf bukan Jayapura, Irian. Ya, Irian Jaya atau Papua sekarang. Oh, saat itu masih Irian? Iya, masih Irian. Saya sempat itu mengawasi proyek PLTMH di Wamena. Saya ikut ngawasin di situ, ikut masang radio komunikasi di Wamena. Ya, kemudian setelah itu di tahun 2000 saya dimutasi ke mana? Ayo coba. Kemana, Pak? Ke tempat mula di Jayapura. Tahun 2000 sampai 2003 saya di Jayapura. Berarti Bapak udah lama juga di Papua? Ya, di Papua itu sekitar 2,5 tahun. Ya, 2000 sampai 2003 pertengahan menjadi ahli muda kalau saya tidak salah ingat proteksi sistem distribusi. Jadi tenaga engineer kalau ininya engineer proteksi distribusi. 2003 pertengahan saya mutasi lagi ke wilayah Bangka Belitung. Jadi ahli muda operasi dan pemeliharaan distribusi. Jadi pindah ya, dari konstruksi pindah ke pengusahaan ya, itu pengusahaan namanya kan itu wilayah masih dulu namanya wilayah Bangka Belitung, wilayah 10 kalau Papua itu dulu wilayah 10 namanya. Ya. Terus di tahun 2004 kalau saya tidak salah ingat sampai 2006 saya dikasih kesempatan oleh PLN untuk melanjutkan studi, ngambil S2 di University Tenaga Nasional, ya, majoringnya di manajemen engineering management, Master of Engineering Management kelarnya. 2006 kembali ke Pangkal Pinang dan Desembernya saya dapat SK mutasi menjadi manajer cabang di Sanggau, Kalimantan Barat. 2006 di Kalimantan Barat. 2010 kalau saya tidak salah ingat 7 Januari 2010 saya mutasi ke Pusdiklat. 7 Januari 2010 Pusdiklat, ketemu JM-nya waktu itu Pak Budi, saya menghadap karena beliau sempat bertemu saya di Pontianak, sempat nanyain saya minatnya kemana, saya bilang saya mau jadi instruktur Pak. Yaudah hadap saya. Nah, tanggal 7 saya dapat SK langsung ke sana ngadep, besoknya saya dapat SK ke Pandaan. Jadi instruktur distribusi di Pandaan. Kalau saya tidak salah ingat itu tanggal 9 saya melapor sini, 9 Januari 2010 sampai 2012 pertengahan saya di sini jadi instruktur distribusi. Kemudian Agustus 2012 saya dimutasi ke pusat di PDPP menjadi Deputi Manajer
monitoring dan evaluasi pembelajaran penunjang. Sekaligus waktu itu menjadi tim setup Korfu. Setup Korfu dulu kita bertransformasi dari PLN Pusdiklat menjadi Korfu 2012. Saya bersama beberapa teman, salah satunya ya Bu Ajeng ikut di sana menjadi tim transformasi Korfu ya, 2012 sampai 2014 kalau saya tidak salah ingat, karena 2014 akhir atau pertengahan mutasi ke Palembang menjadi manajer Udiklat Palembang sampai 2016 kembali lagi ke Pusdiklat sampai 2018 menjadi manajer perencanaan teknologi informasi dan mutu pembelajaran di Pusdiklat. 2018 saya mutasi ke pusat menjadi VP HR ISR, Human Resource Information System dan Remunerasi. Nah, itu. Jadi yang ngurusin gaji pegawai. Dan kemudian 2020 kalau saya nggak salah ingat, 2020 saya mutasi tapi tetap di kantor pusat menjadi VP pengelola manajemen kinerja pegawai. Tetap ditahan di sana ya di Pak? pusat. Baru 15 Juni 2022 balik lagi ke passion awal menjadi instruktur di Udiklat Pandaan sampai sekarang. Oh, jadi masih bertahan ya Pak sampai detik ini di Ya, Pandaan? sampai sekarang masih dipercaya. Itu Pak, kalau misalnya jadi instruktur, apakah memiliki sertifikat, proses-proses dalam tahap untuk menjadi seorang instruktur gitu? Ya, saya memulainya seingat saya di tahun 2010 malah. Kita pertama sekali sertifikasi keinstrukturan. Ya, instruktur itu ada beberapa level. Kalau yang sekedar menjadi instruktur, dia di unit operasional itu dia harus lulus teknik mengajar efektif. Tapi kalau dia profesinya instruktur, dia harus lulus keinstrukturan dan disertifikasi keinstrukturan. Itu dari sisi keinstrukturannya. Di luar itu dia harus memiliki sertifikasi bidang yang dia ampu. Seperti saya pembelajaran distribusi, ya saya harus disertifikasi di bidang distribusi. Jadi seperti Bapak di bidang tersebut tidak bisa lagi bekerja di unit-unit seperti yang level pertama tadi? Masih kalau dibutuhkan masih, karena latar belakangnya kan masih Jadi melekat. Kalau masih. dibutuhkan, Jadi bisa mengajar walaupun memang SK-nya di situ sudah jadi instruktur tetap nih Pak. Tapi masih bisa ke unit gitu? Oh, kalau SK penempatan instruktur tetap tidak bisa ke unit, tetapi misalkan satu saat dimutasi ke unit dibutuhkan masih bisa, karena alur alur kompetensinya kan masih ada. Oh, jadi bisa ya Pak. Kalau dibutuhkan. Kalau dibutuhkan. Itu PLN, itu semua instruktur berlaku gitu. Jadi misalkan kita di sini ada 4 instruktur, satu saat satu instruktur itu dibutuhkan di unit mungkin kompetensinya ya. Ya udah dia dimutasi ke unit, tapi profesi instrukturnya ada, instruktur tetapnya sudah dilepas. Sudah dilepas. Tapi masih bisa mengajar. Masih istilahnya instruktur tidak tetap. Oh. Kalau seperti Bapak untuk saat yang ini Bapak sebagai Saya instruktur tetap teknik distribusi di Udiklat Pandaan. Oh, sudah menjadi instruktur tetap. Bapak sudah mengabdi di UPDL Pandaan sudah berapa lama Pak? Kalau total yang sekarang ini lebih kurang 1 tahun, lebih dari Juni lah. Kalau sebelumnya ya totalnya. Kalau total di Pusdiklat ya dari 2012 dipotong 2018 sampai 2022 ya. Jadi dipotong 2 tahun. 2012 sampai sekarang 2023 berarti 11 tahun ya. Iya. Potong 2 tahun, 9 tahun di Kediklatan. Itu mengabdi full di Kediklatan. Diklat. Diklat. Oke, wow luar biasa. Biasa bidang apa yang Bapak paling spesifik? Kalau sekarang lebih utamanya sih di distribusi, ya, di pemeliharaan dan pengoperasian distribusi, khususnya di jaringan tegangan menengah.
Itu yang tekniknya. Nah, karena saya disertifikasi di situ. Di luar itu ada beberapa saya juga diberi kesempatan untuk sertifikasi di manajemen risiko, dan kemudian saya juga aktif di komunitas Malcolm Baldrige ya, ICAF untuk kinerja excellent ya. Nah, saya di situ menjadi examiner dan sering ditugasi untuk melakukan asesmen perusahaan-perusahaan. Baru bulan kemarin saya ikut mengakses beberapa perusahaan yang mengikuti Business Excellence untuk Malcolm Baldrige ICAP ya, awardnya mereka. Gitu. Oke, jadi selain di UPDL Pandaan Bapak mengabdi, apakah pernah diminta ke UPDL lain yang paling sering Bapak kunjungi? Kalau yang di tahun-tahun terakhir ini beberapa itu yang utamanya sih yang terakhir sekali Semarang ya, tapi yang sering nggak ada banyak yang sering sih karena sesuai kebutuhannya. Bogor, Semarang, Palembang ya, itu yang beberapa kali meminta bantuan untuk memberikan pembelajaran di kelas. Apakah selama Bapak mengajar hanya seputar distribusi atau mungkin ada diminta untuk bagian transmisi? Sampai saat ini transmisi tidak, karena pengalaman saya di transmisi hanya di proyek. Bukan di pengoperasian. Nah, menurut hemat saya ada beberapa yang pernah meminta, tapi saya menolak karena menurut hemat saya akan masalah di kelasnya, karena saya tidak mendalami dari sisi pengoperasiannya. Jadi kalau proyeknya saya masih bersedia. Jadi memang lebih ke distribusi ya Pak? Distribusi. Lebih mendalam ke karena mengerjakannya selama saya di pengusahaan kan ikut terlibat. Kalau untuk sertifikasi seperti jadi instruktur itu apakah memiliki level-level? Ya, ada levelisasinya. Kalau sekarang kita mengikuti levelisasi dari BNSP, mulai dari level 1, kalau sampai tidak salah ingat itu sampai level 6 mungkinan besar. Saya sendiri saat ini di level 4 keinstrukturannya. Level 4? Ya. Untuk kedudukan yang paling atasnya itu biasanya level berapa Pak? Level 6 seingat saya. Level 6? Level 6. Gitu. Jadi harus ikut sertifikasi lagi Pak? Sertifikasi lagi untuk bisa naik. Jadi belajar terus ya Pak? Iya, tidak ada berhentinya. Kalian juga nanti ya harus seperti itu juga, belajar terus. Siap Pak. Oke, kita lanjut. Perjalanan yang paling berkesan selama di PLN Pak? Ada macam-macam ya. Tetapi yang paling berkesan adalah ketika saya menjadi manajer cabang di yang tadi saya sampaikan di Sanggau di Kalimantan Barat. Ya. Kenapa itu berkesan? Karena itulah pertama kalinya saya masuk di manajerial sebagai manajer dan langsung harus memimpin satu unit. Satu unit? Ya, satu unit cabang atau sekarang istilahnya itu UP3. Ya. Oke, siap. UP3 dulu cabang area, sekarang jadi UP3. Dan di daerah itu ada unik. Dia khasnya Kalimantan, geografisnya luas, ya, penduduknya tersebar, jadi tidak terlalu banyak, sedikit, ya, tetapi cakupan areanya luas sekali. Dan khusus di Sanggau itu kita beberapa daerah ini hanya bisa dicapai dengan transportasi air. Jadi semuanya lewat laut nih Pak? Air sungai. Oh, sungai. Sungai Kapuas dan anak sungainya sepanjang itu. Nah, itu yang paling berkesan ke saya karena tanpa ada bekal, hanya bekal di diklat ya, dikasih bekal diklat manajemen cabang, terus kita disuruh terjun. Yang dulunya hanya ngurusin teknik distribusi, operasi, pemeliharaan, proteksi. Sekarang harus ngurusin orang, harus ngurusin anaknya pegawai juga, harus ngurusin
Pemda segala macam harus bertemu wartawan, bertemu LSM semua deh. Jadi banyak sekali yang harus Bapak kerjakan. Semua dalam satu waktu saya tiba-tiba diperhadapkan dengan itu. Ya, itu pengalaman berkesan bagi saya. Ya, puji Tuhan kalau saya tidak diberi kekuatan ya hancur. Saya mungkin akan gagal. Tapi saya diberi kesempatan dan saya bisa melaluinya. Itu aja. Persoalan yang biasa terjadi di Kalimantan saat Bapak menjabat sebagai seorang manajer, apa aja Pak? Ya, kalau saat itu yang paling menonjol adalah masalah integritas. Ya, integritas karena sistem kita waktu itu masih semi otomatis seperti manual, banyak manual ya. Jadi masalah integritas banyak sekali dan beberapa sekarang masih ada walaupun mungkin sudah sangat kecil sekali ya. Kita sudah punya PLN mobile ya, sehingga pembayaran sudah proses transfer sekarang ya. Kalau dulu enggak, bayar itu bawa rekening ke pelosok jauh itu ya, dicetak di kantor cabang mereka bawa dan itu bisa menyebabkan hilangnya pendapatan PLN. Itu dari satu sisi ya. Belum lagi dari sisi lain adanya bahan bakar karena kita banyak BBM ya. Gimana caranya ngamankan BBM itu. Kemudian pada waktu saya menjadi manajer cabang dan itu juga teman-teman lain juga banyak mengalaminya pada waktu itu. Kita dalam kondisi krisis daya ya. Jadi daya yang dimiliki PLN pada waktu itu tidak sepadan, tidak sebanding dengan demand masyarakat. Jadi itu terjadi pemadaman. Dan karena permintaan masyarakat akan listrik tidak bisa dipenuhi, yang terjadi adalah masyarakat yang ingin itu mengambil langkah sendiri. Nah, itulah terjadi pencurian listrik segala macam. Apakah biasa terjadi pemadamannya sering-sering atau tidak? Satu istilahnya. Sehari padam, sehari nyala. Walaupun hanya di jam puncak. Walaupun hanya pada saat jam puncak dari jam pada waktu itu rata dari jam 6 sampai jam 10 malam. Jadi satu hari ini full 24 jam. Besoknya padam jam 6. Dan itu di semua ranting. Kalau sekarang ULP ya, di semua ranting itu mengalami hal yang itu. Jadi kondisinya betul-betul ya saya langsung diterjunkan di kawah Chandra di muka, di tempat penggojlokan menurut hemat saya. Tapi untuk warga-warga yang di sana apakah mereka mungkin mengerti akan hal itu, kondisi yang terjadi? Tidak semuanya. Tidak semuanya. Banyak yang menuntut, banyak ini karena ini. Dan ya banyak juga tidak mengerti bahwa bangkitin listrik itu perlu mesin yang besar. Itu saya alami sendiri. Saya berhadapan dengan Pemda aja, dengan bupatinya saya datang. Pak, mesinnya itu bukan seperti mesin mobil, saya bilang bukan. Mesin itu segede ruangan ini loh Pak, satu saya bilang. Nah kalau itu rusak, spare partnya itu nggak ada di pasar. Karena waktu itu beliau menuntut supaya dinyalain terus, tidak lakukan pemeliharaan. Padahal itu jadwalnya pemeliharaan kan. Saya bilang kalau itu padam ya Pak ya rusak, itu prosesnya memperbaiki lebih panjang daripada kita lakukan pemadaman untuk pemeliharaan gitu loh. Nah, kalau Bapak mau ayo kita ke PLTD, saya bilang kita lihat. Ya, lihat langsung. Karena banyak saya lihat banyak menurut orang-orang di sana waktu itu sempat juga dikumpuli di kantor Polsek, kantor Polres kan untuk adakan sosialisasi karena pemadaman. Banyak yang menyangka bahwa itu mesinnya hanya segede mesin apa tuh? Kalau di sana kan ada perahu motor tempel ya segede-gede itulah. Paling besar juga mungkin sebesar sepeda atau motor gitu loh. Itunya fisiknya ya, dimensinya. Enggak Pak, saya bilang segede ruangan ini Pak, ruangan kantor Bapak ini malah bisa kalah dengan PLTD kita, saya bilang. Jadi itu tantangan yang membuat mereka bisa menerima. Bukan saya diusir, kalau Bapak tidak bisa menghilangkan pemadaman, udah keluar aja dari sini, kata masyarakat. Enggak apa-apa, saya senang, saya bilang. Oh jadi sempat mengeluarkan kalimat-kalimat seperti ketika itu? Sosialisasi ya. Saya senang, saya bilang. Emang dikira saya kagak senang keluar dari sini. Cuman
siapapun yang duduk di sini, kalian bawa presiden sekalipun duduk di sini, kalau kondisinya kayak gini ya tetap adem, saya bilang. Iya. Kecuali presidennya bawa mesin, saya bilang gitu. Kalau bawa mesin ya bisa lah. Ya saya bicara seperti itu ke mereka. Terus gimana? Ya sabarlah, saya bilang. Nah, ada satu solusi waktu itu saya berikan kepada mereka. Dia itu menggunakan UPS. Nah, itu waktu itu saya juga ditarget. Kondisi pemadaman itu anehnya PLN. Kondisi pemadaman saya disuruh tetap menambah pelanggan. Ya, bayangin toh. Iya Pak, itu Padam, sulit ya, sekali medannya Pak. seperti itu disuruh tetap tambah pelanggan. Nah, akhirnya waktu itu saya sampai pada solusi setelah diskusi dengan teman-teman. Oke, bisa. Kebetulan saya sebelum di sana itu belajar namanya demand side management, ya, pengelolaan di sisi demand. Nah, kita itu punyanya 100, demandnya itu ada 150, ya. Nah, 50 ini gimana ngelola yang 50 yang tidak terlayani ini. Sampai pada solusi menggunakan baterai dan inverter. Jadi gini ceritanya, pelanggan yang mau nyambung kita kasih, calon pelanggan itu kita kasih, ini loh kondisi kami pemadam, kalau mau nyambung kita bisa layani tapi kalian tambah alat, dia bilang gitu. Apa dia alatnya? Baterai dan inverter. Kenapa? Nah ini baterai dan inverter itu, baterainya itu diisi pada waktu luar beban puncak, kan beban puncak kan luar beban puncak. Kemudian jam 6 sampai jam 10 Anda keluar dari PLN, tetapi mengkonsumsi listrik yang ada di baterai itu. Oke. Jadi pembagian nih Pak. Iya, jadi kan bebannya itu dipindah di siang, tetapi dengan menggunakan teknologi baterai. Nah, konsumsinya di malam tidak akan terganggu karena pakai baterai. Itu, cuman kalian harus menyiapkan alat itu, ada biaya tambahan di luar biaya sambung PLN. Nah, itu untuk urusan baterai inverter itu silakanlah cari di luar, ada banyak. Dan banyak, akhirnya saya bisa memenuhi target penambahan pelanggan pada saat kondisinya memang tidak memungkinkan. Padam. Nah, terus saya sampaikan lagi, ada satu keuntungannya kalian kalau pakai itu, gak pernah padam, saya bilang. Nah, kalau siang hari padam, kalau sepanjang baterainya ada, mereka gak kena padam. Tetap nyala Pak. Tetap nyala. Nah, itu makanya saya bilang kondisi tekanan, ya, kondisi sulit itu memang membuat kita malah lebih kreatif, lebih berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan apa yang adanya gitu. Itu. Jadi ini Pak, sejauh ini Bapak mungkin bisa melihat bagaimana perbedaan PLN waktu zamannya Bapak dengan kondisi yang sangat terbatas dengan yang saat ini Pak. Kalau saya lihat kemajuan luar biasa, ya, teknologi luar biasa, daya, apalagi dengan pembangunan 50.000 MW yang lalu, ya, kita sisi itu udah ada masalah lagi. Tinggal sekarang gimana kita memperhatikan pelanggan kita. Kita harus berubah gitu loh. Berubahnya benar-benar drastis. Kita ini melayani. Nah, itu yang harus ditegaskan, harus ditanamkan. Karena yang lain-lain kita sudah lebih baik, ya. Teknologi PLN mobile sudah nggak ada lagi. Udah banyak proses bisnis yang sudah diperbaiki, disempurnakan, ya. Memang belum pada posisi sempurna benar, tapi sudah ada perbaikan. Nah, tinggal konsistensi dan komitmen yang untuk meneruskan perbaikan itu ya sih. Oke, baik Pak. Di sini kan Bapak banyak sekali banyak mengajar tentang siswa-siswa praja. Nah, di sini mungkin ada pesan yang Bapak ingin sampaikan kepada penerus-penerus. Ya, ada. Dan ini setiap kelas juga yang saya sampaikan. Yang pertama itu jaga idealisme, ya. Siap. Lakukan dengan benar tugas itu. Jadi jangan mandang muka, ya. Lakukan seperti kita seakan-akan kerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, kerjakan dengan penuh tanggung jawab, idealisme. Dan saya berani katakan ini karena saya kerjakan. Saya jaga idealisme untuk berjalan. Ya, kalau sekarang istilahnya integritas segala macam, ya. Tapi saya bilang jaga idealisme karena lebih luas lagi. Ya, apa itu? Berusaha mengerjakan sesuatu dengan benar dan tepat, ya. Yang sering saya sampaikan, yang paling utama
adalah jaga keselamatan kerja. Ya itu kan berarti menjaga kita untuk tetap patuh terhadap keselamatan kerja. peraturan. Iya, ya. Karena ketika pulang nanti kerja itu kita akan banyak menghadapi tantangan, dibully, dia apa segala macam, pakai helm diejekin, anak baru ya pakai helm. Nah, pasti akan ketemu tuh. Nah, gimana kita menjaga supaya kita konsisten? Tuh, itu. Jaga itu terus ya. Ikutin prosedur-prosedur yang benar ya, dan bertanya kepada senior. Kita boleh sekolah tinggi, tetapi teman-teman senior itu mempunyai pengalaman dan wisdom. Dan itu saya berani bilang karena waktu saya masuk manajer cabang kan kejadiannya seperti itu. Saya nol kan, walaupun saya manajer, tapi asmen saya, petugas lapangan jauh lebih pintar dari saya. Ya, kalau saya ngomong saya yang paling pintar, ya habis lah. Berarti saya bertanya ke mereka. Nah, itulah yang membuat akhirnya pekerjaan itu bisa smooth, jalan lancar. Nah, teman-teman yang baru saya sarankan jangan menjauh dari senior. Jangan merasa paling pintar, paling bisa. Kagak. Ya. Kita harus bertanya kepada mereka. Nah, sesudah bertanya kita pilah-pilah. Ya. Mana yang idealisme tadi, mana yang ngajarin yang benar, mana yang kagak. Tapi jangan kita jauhi dong. Jangan ada mungkin di sana bisa jadi ya senior itu bisa jadi pegawai, bisa jadi TAD ya. Tapi mereka pengalaman. Diajak, dirangkul, ditanya, menjadi sumber ini. Kemudian itulah jadi pertukaran. Wisdom experience-nya bertukar dengan kompetensi yang kita miliki. Barulah kita akan menjadi lebih baik. Jadi jangan malu bertanya ya Pak. Iya. Walaupun kita memiliki apa ya Pak, gelar yang ini, jangan memandang. Iya. Karena kita saudara semuanya, keluarganya keluarga besar PLN se-Indonesia Raya ini kan, PLN se-Indonesia. Tujuannya satu ya Pak, menerangi Indonesia. Indonesia. Oke. Ya itu sih menurut saya Mbak Puspa ya. Ya kita yakin saya kalau dipegang oleh generasi-generasi ke depan dengan prinsip-prinsip yang benar itu bisa menjadi lebih baik lagi. Nasib pensiunannya nanti kalau pensiun kan di tangan orang-orang muda seperti kalian. Masih dipakai Pak, masih dipakai. Enggak, siapa tahu pensiunnya bisa dinaikin kan kalau PLN tambah makmur toh. Ya itu aja. Bisa Pak, bisa. Jadi Pak, sekilas saja melihat biasanya nih kalau kita jalan di jalan raya mungkin gitu ada perbaikan sering sekali banyak terjadi seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa tidak mengikuti aturan. Nah, salah satunya seperti naik tiang listrik Pak, itu banyak sekali memang yang naiknya tanpa menggunakan peralatan safety belt, APD-nya semuanya dengan lengkap. Jadi diharapkan kepada siswa-siswa Prajab yang nanti akan mengikuti OJT-nya, walaupun dibully ya Pak, menjadi teladan menjadi untuk teladan hal seperti itu. Karena jempol kaki, sejempol kelingking kaki keiris saja sakitnya minta ampun. Iya. Ya, itu. Jadi ya sepanjang itu kalian memiliki wewenang tegur. Kalau tidak ya laporkan kepada yang berwenang gitu loh ya. Kadang kami malu Pak kalau menegur yang lebih senior Pak. Ya cara negurnya lah macam-macam lah dengan Pak. Nanti kalau Bapak jatuh kepalanya hancur gimana Pak gitu. Bisa kayak gitu sambil lihat. Kalau dia tidak dengarkan baru kita cari yang berwenang. Kalau berani, kalau tidak ya cari yang berwenangnya. Kasih tahu Pak di sana itu ada kok ya gak ngikutin aturan. Kalau terjadi kecelakaan jangan dikira kalau yang terjadi musibah itu bukan pegawai PLN yang tidak kena dampak. Kena dampak kita. Dan secara gambaran besarnya kita masyarakat itu kehilangan produktivitas dari satu orang yang terkena itu kecelakaan atau musibah itu. Iya. Jadi ya yang saya ingatkan di kelas lalu kan kerja di PLN itu cuma 2 gongnya. Kalau kita tidak taat keselamatan kerja, kalau tidak mati amputasi. Dah itu aja. Nah, itu aja yang ingat, mati atau amputasi. Iya Pak, selalu diingatkan itu. Sudah mati kamu, sudah mati ya. Iya. Karena lupa toh mati lo di atas sana kan dari teriak kan. Makanya sering kalau siswa Prajab sering sekali kalau bahas-bahas kata Fafi apa ingat. Kau sudah mati, kau sudah mati. Iya. Oke, baik Pak. Itu saja yang
saya tanyakan Pak. Terima kasih Terima kasih, untuk sama-sama. waktu dan kesempatan yang sangat luar biasa dari seorang instruktur yang luar biasa dan Sama. the best. Amin. Oke, selamat siang dan sampai berjumpa di lain waktu bersama saya Pusparani dan Pionar Aposan Sibarani.